Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lamar, NIM 1054121045191 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi tutor kelompok kami mengenai modul diare 1 blok mekanisme dasar penyakit. Marilah kita simak slide berikut ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi tutor kami mengenai modul 1 diare pada blok mekanisme dasar penyakit. Nah, adapun skenario yang kami dapatkan yakni seorang anak laki-laki berumur 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut, terutama di sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer, dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal di daerah anus, kurang nafsu makan, berat badannya 13 kg dan suhunya 36 derajat Celcius. Dari skenario ini, kita akan melakukan lab 7 pokok pembahasan dimulai dari definisi, etiologi, faktor risiko, patomekanisme, gejala klinis, diagnosis, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun definisi yakni penyakit yang kita dapatkan dari hasil diskusi tutor kami yaitu pasien menderita penyakit enterobiasis atau yang biasa kita sebut sebagai penyakit cacing kremi yang merupakan infeksi usus pada manusia yang disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis. Nah, secara etiologi itu diinfeksi oleh Enterobius vermicularis, nama lainnya Oxyuris vermicularis, cacing kremi, pinworm, seedworm, threadworm. Dan adapun faktor risikonya itu yang pertama, faktor pola hidup. Apakah sudah menjalani pola hidup bersih dan sehat atau tidak? Faktor lingkungannya, apakah sudah bersih atau tidak? Dan yang terakhir, faktor sosiodemografinya berkenaan dengan umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Nah, adapun patomekanismenya yaitu adanya terjadinya penularan dari tangan ke mulut penderita sendiri atau autoinfection atau pada orang lain jika sesudah memegang benda yang tercemar telur infektif, misalnya alas tempat tidur atau pakaian dalam penderita. Nah, ketika memasukkan tangan ke mulut ini, larva akan langsung menetrasi, masuk dan berkembang dalam mukosa. Cacing muda akan matang pada usus halus bagian bawah dan usus besar bagian atas. Nah, disinilah tempat cacing tersebut, dan cacing grafit akan melakukan migrasi ke rektum. Selanjutnya di rektum akan menghasilkan telur-telur, dan inilah yang menyebabkan gatal pada daerah sekitar anus. Nah, ini dia cara cacing berimigrasi untuk meletakkan telurnya atau yang biasa disebut sebagai nocturnal migration. Ini dia cacing-cacing dan telur-telur daerah sekitar anus. Selanjutnya gejala klinis. Gejala klinis dari enterobiasis itu bisa kita tandai dengan adanya gatal sekitar anus, kurang nafsu makan dan muntah, nyeri perut dan feses encer, gangguan tidur, berat badan menurun. Nah, untuk menegakkan diagnosis dilakukan 3 hal. Yang pertama anamnesa, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir pemeriksaan penunjang. Melalui pemeriksaan anamnesa ini bisa kita tanyakan mulai dari sejak kapan terjadi diare, bagaimana frekuensi dan konsistensi diare, apakah encer atau tidak, apakah ada muntah, apa yang dikonsumsi terakhir kali, apakah sudah mencuci tangan sebelum makan atau melakukan sesuatu, apakah ada anggota keluarga yang juga terinfeksi. Nah, inilah anamnesa yang bisa kita tanyakan kepada pasien. Dan yang kedua itu pemeriksaan fisik, mengecek suhu tubuh, berat badan, dan lain sebagainya. Di sini pasien itu suhu tubuhnya normal, berat badannya menurun karena kurang nafsu makan, daerah anus sering gatal, dan adanya muntah juga berak encer. Dan yang terakhir itu pemeriksaan penunjang, terdiri dari 2, yakni pemeriksaan anal swab dan pemeriksaan tinja. Untuk pemeriksaan tinja itu kita melihat apakah ada cacing dewasa atau tidak pada
tinja. Ini caranya sebagai berikut. Dan yang kedua itu melalui pemeriksaan anal swab. Di sini pemeriksaan ini terdapat prinsip bahwa apakah ditemukan telur pada alat yang diletakkan di daerah perineal atau tidak. Cara kerjanya itu seperti ini, gambarnya seperti ini, ditempelkan dan sisi lekat selopan tape ke daerah perineal, daerah sini ditempelkan. Kemudian melihat apakah ada telur atau tidak. Dan yang terakhir kesimpulan sebagai pencegahan, yang pertama, cuci tangan Anda dengan bersih sebelum memegang makanan dan makan. Kuku jari tetap pendek dan bersih. Hindari menggaruk daerah anus, menjaga kebersihan spray atau tempat tidur dan pakaian yang digunakan, karena itu merupakan tempat diletakkannya telur-telur yang dapat menginfeksi anggota keluarga yang lain. Yang kelima, cuci pakaian Anda dalam air panas dan keringkan dengan panas untuk membunuh telur. Usahakan sinar matahari masuk ke dalam kamar, karena telur dapat mati jika suhu di atas 46 derajat Celcius. Oke, mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.